Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan menjelaskan tentang the self, di mana terdiri dari kelompok 1 kelas A, yaitu ada Natasha Aulia, Fasya Adi Sarasvati, Farah Sidkia, Tri Ahmad Farel, Dede Kurniawan, M. Zaki Nur Syaif, Nadira Ivana, M. Fadlan Kintara, Zahra Aulianisa, dan Yasmin Fira Nugraheni. Dan dari kelompok 1 kelas B, ada Maya Almaida, Putri Yuni Astuti, Khalda Atia El Zahra, Khorida Safinatun Najah, Hazik Zadullah, Irnabila Aliafi Iskandar, Syifa Nanda Kirana, Jessica Christine, Anissa Salsabila Marsha, dan Hafiz Naufal Baihaqi. The self memiliki beberapa definisi. Yang pertama adalah self, yaitu self meliputi seluruh karakteristik dari individu. Yang kedua ada identity, di mana identity ini merepresentasikan sintesis dan integrasi dari self-understanding. Dan yang terakhir adalah personality, di mana personality mengacu pada karakteristik personal yang dimiliki oleh individu, yang biasanya dipandang lebih luas serta mencakup aspek self dan identity. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai self-understanding. Self-understanding adalah representasi kognitif dari self yang didasarkan pada peran dan keanggotaan individu pada suatu kategori. Self-understanding menyajikan dasar dari perkembangan identitas. Contohnya, seorang mahasiswa perempuan berusia 19 tahun mengerti bahwa dirinya adalah mahasiswa, seorang perempuan, seorang anggota keluarga, seorang penyuka film, dan seorang anggota organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai infansi. Pada masa bayi, penelitian mengenai self sulit untuk dilakukan karena bayi tidak bisa mengekspresikan diri secara verbal dan memahami instruksi yang kompleks. Pada usia 3 bulan pertama, muncul bentuk dari self-recognition berupa sikap atentif dan positif pada bayangan diri di cermin. Sementara itu, kemampuan untuk mengenali ciri fisik baru muncul di usia 2 tahun. Salah satu cara untuk menguji self-recognition pada bayi adalah dengan menggunakan teknik cermin, di mana sang ibu dari bayi akan memberikan titik merah pada hidung bayi, dan seorang pengamat akan mencatat seberapa sering bayi tersebut memegang hidungnya. Selanjutnya, bayi tersebut akan diletakkan di depan cermin, dan pengamat akan memperhatikan apakah sang bayi akan makin sering memegang hidungnya. Peningkatan sentuhan pada hidung bayi mengindikasikan bahwa bayi tersebut mengenali dirinya pada cermin dan mencoba menghapus titik merah di hidungnya, karena titik merah tersebut melanggar pandangannya terhadap the self. Bayi baru bisa mengenali dirinya pada cermin setelah menginjak usia 1 tahun. Tanda-tanda dari self-recognition mulai muncul saat bayi berusia 15-18 bulan. Saat bayi berusia 2 tahun, sebagian besar bayi dapat mengenali bayangan mereka di cermin. Singkatnya, bayi mulai mengembangkan suatu bentuk dari self-understanding, yakni self-recognition, sekiranya pada usia 18 bulan. Self-recognition muncul secara bertahap pada rentang usia 15-23 bulan. Diawali dengan mirror recognition, lalu diikuti dengan penggunaan kata ganti me, dan selanjutnya mengenali foto diri. Aspek self-recognition tersebut sering disebut sebagai indikasi pertama dari pemahaman balita mengenai kondisi mental dari me. Pada akhir usia 2 tahun dan awal usia 3 tahun, balita memperlihatkan bentuk lain dari self-awareness yang merefleksikan me. Misalnya, seperti menyebut diri sendiri dengan berkata, "Aku besar." Memberi label pada pengalaman internal seperti emosi, memantau diri mereka sendiri, dan menyebut sebuah barang dengan milik mereka. Kesadaran bayi terhadap tubuhnya baru berkembang saat bayi berusia 2 tahun. Kesadaran bayi pada tubuhnya ini menjadi awal mula dari perkembangan self-image dan identity. Interaksi bayi dan balita dengan orang lain, seperti pengasuh dan saudara yang lebih tua, mendukung perkembangan the self mereka. Lingkungan sekitar dapat membantu perkembangan the self melalui pemberian label serta penggambaran aspek fisik dan internal yang dimiliki oleh bayi dan balita.
Sekarang kita akan membahas self-understanding dari early childhood. Melalui interview, para peneliti mengungkapkan bahwa terdapat 5 karakteristik self-understanding pada anak usia dini. Yang pertama ada confusion of self, mind, and body. Kebanyakan anak menganggap diri mereka sebagai bagian dari tubuh yang biasanya diartikan sebagai kepala. Bagi mereka, self dapat dideskripsikan dalam banyak dimensi material seperti ukuran, bentuk, dan warna. Lalu yang kedua ada concrete descriptions. Kebanyakan anak prasekolah berpikir dan mendefinisikan diri mereka dalam istilah yang konkret. Misalnya, saya bisa menghitung. Itu menurut Harter tahun 2006. Lalu seiring dengan banyaknya istilah psikologis dan emosi yang dipelajari, mereka mulai memasukkan ke dalam deskripsi diri. Misalnya, saya selalu bahagia, menurut Thompson tahun 2006. Lalu yang ketiga ada physical descriptions. Anak kecil juga membedakan dirinya dari orang lain melalui banyak atribut fisik dan material. Misalnya, saya berbeda dari Sandra karena saya lebih tinggi. Lalu yang keempat ada active descriptions. Anak prasekolah sering mendeskripsikan dirinya dalam istilah aktivitas seperti bermain. Dan yang terakhir, unrealistic positive overestimations. Evaluasi diri seringkali positif, tidak realistis, dan menunjukkan penilaian berlebihan atas atribut pribadi, menurut Harter 2012. Misalnya, saya tidak pernah takut, padahal sebenarnya tidak demikian. Selain self-understanding, mereka juga bisa mulai memahami orang lain atau understanding others. Pada usia sekitar 4-5 tahun, anak-anak tidak hanya mulai menggambarkan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan ciri-ciri psikologis. Tetapi, mereka juga mulai memandang orang lain dalam kaitannya dengan ciri-ciri psikologis. Para peneliti telah menemukan bahwa anak usia 4 tahun dapat memahami bahwa orang lain mungkin saja membuat pernyataan yang tidak benar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau untuk menghindari masalah. Ini menurut Lee dan lainnya pada tahun 2002. Orang tua dan guru dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami dan berinteraksi di dunia sosial melalui cara mereka berinteraksi dengan anak-anak. Jika berusaha untuk lebih memahami berbagai keadaan mental dan emosional yang mendasari tindakan orang lain, maka berbicara dengan mereka tentang keadaan internal ini dapat meningkatkan pemahaman anak kecil tentang orang lain. Dalam pandangan Thompson pada tahun 2013, ketika pengasuh dengan penuh semangat memuji pencapaian anak mereka, fokuskan perhatian anak kecil mereka pada konsekuensi perilaku buruk, mengakui niat bersama, bekerja untuk memperbaiki ketidaksesuaian afektif, atau berbicara dengan anak mereka tentang emosi, mereka bertindak sebagai katalis relasional, memupuk pertumbuhan sosio-emosional anak dan membantu menyempurnakan representasi anak tentang siapa mereka dan seperti apa orang lain. Dan selanjutnya adalah self-understanding pada tahap middle and late childhood. Pada middle and late childhood, terdapat 5 perubahan utama yang mencirikan peningkatan kompleksitas self-understanding. Yang pertama ada psychological characteristic and traits. Menurut Harter tahun 2006, menjadi semakin menggambarkan diri mereka dalam hal karakteristik dan sifat psikologis. Anak yang lebih tua lebih mungkin untuk menggambarkan diri mereka sebagai orang yang populer, baik, senang menolong, menyebalkan, pintar, dan bodoh. Lalu yang kedua ada social descriptions. Nah, di tahap ini, anak mulai bisa memasukkan aspek sosial ke dalam deskripsi diri. Misalnya, menggambarkan dirinya sebagai anggota pramuka, seorang penganut agama Katolik, atau sebagai seseorang yang memiliki 2 teman dekat. Lalu yang ketiga ada social comparison. Nah, di tahap ini, pemahaman diri anak di masa ini tuh meningkat referensi untuk perbandingan sosial. Anak sekolah dasar semakin membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, yang keempat ada real self and ideal self. Anak mulai membedakan antara real self dan ideal self seperti membedakan kompetensi aktual mereka dengan kompetensi yang ingin mereka miliki dan menurut mereka penting. Dan yang terakhir, ada realistik.
anak akan mulai mengevaluasi diri mereka dengan lebih realistis. Perubahan ini terjadi karena peningkatan dari social comparison and perspective taking. Lalu ada understanding others pada tahap middle and late childhood. Perspective taking penting dalam menentukan apakah anak akan mengembangkan sikap prososial atau antisosial. Executive function juga ikut berperan dalam perspective taking. Executive function yang terlibat adalah cognitive inhibition dan cognitive flexibility. Selain itu, pada masa middle and late childhood, mereka juga menjadi semakin skeptis atau ragu terhadap sumber informasi yang berkaitan dengan psychological traits. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai self-understanding pada remaja. Menurut Harter pada 2012, self-understanding pada remaja bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek diri. Remaja cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Namun, jika seseorang menanyakan hal tersebut, kebanyakan remaja akan menyangkalnya. Pada remaja, terdapat beberapa karakteristik self-understanding, yaitu yang pertama adalah abstract and idealistic thinking. Ketika remaja diminta mendeskripsikan dirinya, remaja cenderung menggunakan istilah yang lebih abstrak dan idealis. Lalu yang kedua adalah self-consciousness. Remaja cenderung lebih sadar diri dibandingkan anak-anak. Lalu, selanjutnya adalah contradiction within the self. Kontradiksi ini muncul ketika remaja mulai membedakan konsep diri mereka menjadi beberapa peran dalam konteks hubungan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya yang keempat adalah the fluctuating self, di mana self-understanding remaja mengalami lonjakan di berbagai situasi dan waktu yang berbeda. Lalu yang kelima adalah real and ideal self. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah self-integration, di mana pada masa remaja akhir dan masa beranjak dewasa, self-understanding akan lebih terintegrasi. Untuk menjadi kompeten, remaja juga perlu memahami orang lain. Terdapat beberapa aspek penting dalam memahami orang lain pada masa perkembangan remaja, yaitu pemahaman sifat orang lain, pemahaman berbagai perspektif yang berbeda, dan pemahaman social kognitif atau kognitif sosial. Kemudian pada masa adulthood, sebuah aspek dari self-understanding yang menjadi penting dalam masa dewasa awal adalah kesadaran diri atau self-awareness, yaitu tingkat di mana seorang dewasa muda mulai sadar dengan susunan psikis, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Banyak individu yang tidak memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai susunan dan kemampuan psikis, dan juga akar dari kelemahan yang mereka miliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan di dalam dan banyak aspek kehidupan merupakan dimensi penting dari self-understanding selama masa dewasa. Dan pada masa dewasa awal adalah waktu di mana individu dapat banyak keuntungan dari menangani kelemahan-kelemahan mereka. Aspek penting lain yang termasuk dalam self-understanding pada masa adulthood adalah possible self. Dan pada dasarnya, possible self adalah kemungkinan seseorang individu untuk membentuk dirinya sebagai demikian dan ketakutan seseorang individu akan menjadi apa kelak. Selama individu menua, mereka sering mendeskripsikan beberapa possible selves yang menggambarkan dalam bentuk yang lebih konkret dan realistik. Pada masa usia parubaya, individu kerap kali mendeskripsikan possible selves mereka dalam area kehidupan yang telah mereka jalani, seperti hasil pekerjaan yang baik atau hubungan pernikahan yang baik. Pada individu yang mencapai usia dewasa parubaya, juga cenderung mendeskripsikan possible selves mereka dalam mencapai harapan mereka, seperti memperoleh harta benda material. Tapi ketika mereka menjadi lebih tua, mereka akan lebih memikirkan tentang cara mempertahankan apa yang telah mereka miliki dan menghindari masalah kesehatan dan ketergantungan. Banyak individu yang terus merevisi possible selves mereka seiring mereka menjadi lebih tua. Kemampuan untuk merevisi possible selves dan beradaptasi untuk mencari pasangan yang lebih baik antara tujuan yang diinginkan dan yang sudah dicapai bisa jadi aspek penting untuk mempertahankan self-esteem yang positif dan kesehatan psikis selama individu menua. Dan bagian terakhir dari adulthood adalah life review. Life review penting dalam teori Erikson mengenai tahap akhir dari perkembangan psikososial, yang mana bagian tersebut merupakan bagian dari integrity versus despair. Life review meliputi perenungan terhadap pengalaman hidup, mengevaluasi, menginterpretasi, dan seringkali mengulang interpretasi tersebut membawa makna baru dan signifikan terhadap kehidupan mereka.
Hal tersebut juga membantu menyiapkan individu untuk menghadapi kematian dan dalam proses mengurangi rasa takut. Ulasan dari satu aspek kehidupan melibatkan identifikasi dan cerminan tidak hanya melalui aspek positif dalam kehidupan, tetapi juga dari penyesalan-penyesalan sebagai bagian dari perkembangan kebijaksanaan dan pengertian diri. Dengan begitu, harapannya adalah dengan hal tersebut, individu dapat menangkap pandangan yang lebih akurat dari kompleksitas kehidupan dan kemungkinan untuk meningkatkan kepuasan dalam kehidupan mereka. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Have a nice day.